Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yusuf David Yusuf Simanulang dengan NIM 240854101. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma untuk Gstruct dalam bahasa JavaScript untuk nilai akhir semester saya. Nah, sebelumnya saya telah membuat kodenya terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan dari tiap baris kode yang telah saya buat. Nah, untuk baris kode pertama sampai dengan baris kode kedua, ini adalah deklarasi bahwa ini adalah dokumen HTML dan bahasa utama dalam ini adalah bahasa Inggris. Nah, untuk dari baris ketiga sampai dengan baris ke-5, ini untuk menetapkan encoding karakter menjadi UTF-8 atau untuk dukungan karakter global. Nah, untuk titelnya memberikan judul halaman browser visualisasi Gstruct modern. Nah, untuk judulnya bisa kita ganti apa saja nanti. Untuk dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-11 ini untuk menetapkan font utamanya dan juga menetapkan warna latar belakangnya, yaitu adalah terang. Setelah itu, untuk menghilangkan margin default browser dan menambahkan padding 30px ke seluruh halaman. Nah, untuk dari baris ke-14 sampai dengan 17, ini adalah judul halaman diberi warna biru gelap dan diposisikan di tengah dengan jarak bawahnya yaitu 10px. Mohon maaf di sini saya agak flu. Nah, setelah itu untuk timeline sampai dengan baris timeline 20 sampai dengan baris 23, yaitu timeline ini adalah kontainer utama berisi langkah-langkah ataupun langkah-langkah Gstruct. Nah, untuk selanjutnya lebarnya maksimal 1000px dan diposisikan di tengah halaman seperti ada yang di sini. Nah, untuk selanjutnya baris ke-26 sampai dengan 33 ini adalah setiap langkah visualisasinya. Itu memiliki garis biru di sebelah kiri berisi isi dengan padding 20 sampai 30px, memberi bayangan lembut dan sudut membulat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke baris 36 sampai dengan baris 45. Ini titik kecil di sebelah kiri kartu untuk menandai langkah ataupun nama lainnya dalam bahasa Inggris timeline dot. Nah, selanjutnya yaitu step H3 sampai dengan step P. Ini adalah gaya dari teks untuk judul dan paragraf di setiap langkahnya gitu. Nah, kita lanjut nih ke baris ke-58 sampai dengan 60. Nah, ini yaitu garis vektornya disesuaikan dengan lebar kontainernya nanti. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu note sampai dengan current, baris pada current. Note di sini adalah simple default. Untuk visited ini adalah simpul yang telah dikunjunginya nanti. Jika misalkan A ke B, nah itu akan memunculkan warna hijau. Nah, selanjutnya current, simpul yang sedang diproses, yaitu warnanya oranye. Seperti ada pada di sini. Kita bisa atur untuk warnanya warna apa saja. Selanjutnya untuk dari baris tag sampai dengan font weight bold, ini itu adalah label simpul di tengah lingkaran menampilkan nama dan jaraknya. Nah, bisa dipahami sampai situ. Kita lanjut dari baris H sampai dengan baris weight strip label.
edge-nya ini adalah garis antar simpul atau antar sisi. Nah, untuk dot relax edge, nah ini adalah sisi yang direlaksasi pada langkah itu ataupun dikunjunginya. Nah, untuk dot weight strip label ini adalah label bobot sisinya. Nah, di sini ada lagi yaitu H1 visualisasi distract step by step, div class, timeline ID, grab container, div. Nah, ini adalah judul utamanya. Untuk div ID grab container adalah tempat menampilkan setiap langkah visualisasi distract-nya. Seperti itu. Untuk baris dari 110 sampai dengan 116 ini yaitu representasi graf berbobot menggunakan adjacency list. Nah, ini kita bisa ganti untuk nilai-nilainya yang kita mau. Nah, di sini saya sudah menentukan nilai-nilainya. Kita lanjut untuk baris ke 119 yaitu coordinate object.kgraph. Nah, ini mengambil semua simpul dari graph-nya. Gitu. Kita lanjut dari baris ke 120 sampai dengan 126. Ini adalah posisi setiap simpul pada bidang 2D untuk menggambar SVG-nya. Seperti itu. Kita lanjut untuk function distract start sampai dengan cost this. Ini this di sini adalah jarak terpendek dari sumber ke simpul. Nah, untuk visit itu adalah penandaan simpul yang sudah diproses. Untuk brief-nya di sini, brief simpul sebelumnya untuk melacak jalur. Nah, step menyimpan snapshot untuk visualisasi. Kita lanjut untuk notes for edge sampai dengan baris ke 136 yaitu inisialisasi semua jarak menjadi tak hingga kecuali simpul awalnya. Seperti itu. Untuk baris 138 sampai dengan 145 ini adalah memilih simpul yang belum dikunjungi dengan jarak paling minimum. Kita jadi nanti di sini bukan mengambil simpul yang maksimal tapi minimum seperti waktu 2 minggu lalu yang dijelaskan oleh Pak Lanang. Nah, baik, Pak Lanang itu adalah dosen saya untuk algoritma. Nah, saya akan lanjutkan dari baris 147 sampai dengan 154 ini yaitu relaksasi semua tetangga dari simpul saat ini ataupun tetangga misalkan dari A ke B ke C, C ke D seperti itu. Itu saya namakan adalah tetangganya. Lanjut untuk step push sampai dengan baris return step ini adalah untuk menyimpan hasil setiap langkah untuk divisualisasikan nanti. Nah, seperti itu. Selanjutnya, function raw step, step index sampai dengan div class name step. Di sini membuat elemen div untuk menampung info langkah ke indeksnya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk baris 174 sampai dengan 176 ini untuk menampilkan penjelasan proses yaitu relaksasi atau tidak. Nah, seperti itu. Kita lanjut dari baris 178 sampai dengan 180 ini adalah menampilkan judul dan deskripsi tiap langkahnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya 183 sampai dengan 184 ini membuat elemen SVG untuk menggambar grafnya. Kita lanjut
dari baris 186 sampai dengan 192 ini adalah definisi panah ujung pada setiap sisi grafnya seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan dari baris for conform in graph sampai dengan for cos edge of graph from. Nah, ini itu gambar semua sisi edge dengan panah dan nilai bobotnya seperti itu. Nah, untuk nah, di sini lanjut. For cons knot of knots. Nah, ini ya. Itu adalah gambar simpul lingkaran dan jaraknya seperti itu. Nah, ini seperti ini kode-kodenya. Nah, kita lanjut yaitu ke div append child SVG sampai dengan baris 145. Ini adalah menambahkan SVG ke dalam div langkah lalu div ke dalam kontainer. Nah, yang baris terakhir yaitu kode terakhir dari baris 148 sampai dengan 149 itu adalah menjalankan gstrak dari simpul A sampai dengan simpul yang terakhir nanti. Nah, kode ini juga untuk menggambar setiap langkah ke dalam halamannya. Nah, baik, kita akan mencoba kode yang telah saya buat ini. Kita coba run. Untuk ngerunnya, kita klik Ctrl S dan juga Ctrl F5. Atau biasanya bisa pakai Fn F5. Seperti itu. Nah, baik, seperti ini hasilnya ataupun output dari kode yang saya telah buat. Bisa dilihat seperti ini sampai dengan dia langkah ke-6 proses simpul Z. Nah, di sini adalah nilai bobot-bobotnya seperti itu. Baik, mungkin sekian penjelasan kode gstrak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan, perbuatan maupun kode yang telah saya buat. Mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang.